Di tengah badai politik yang semakin mengguncang, satu pertemuan penting menjadi sorotan besar publik. Mantan Presiden Jokowi terlihat mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Sabtu malam 4 Oktober 2025. Pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang membuat Jokowi harus datang langsung menemui Presiden Prabowo? Bagi banyak pihak, ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Pertemuan itu dinilai syarat kepentingan, bahkan sebagian publik menduga Jokowi datang untuk meminta perlindungan dari Presiden Prabowo. Perlindungan seperti apa? Tentu berkaitan dengan serangkaian kasus besar yang kini menjerat nama Jokowi dan keluarganya. Isu paling hangat adalah soal Gibran Rakabuming Raka, sang wakil presiden. Publik ramai memperbincangkan dugaan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA yang sah. Jika isu ini terbukti benar, jalan pemakzulan bisa terbuka lebar. Gibran bukan hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga bisa tersingkir secara hukum dan politik. Bagi Jokowi ini adalah mimpi buruk. Bagaimana mungkin seorang mantan presiden yang berkuasa selama 2 periode, kini harus melihat anaknya sendiri menghadapi ancaman pemakzulan di awal masa jabatannya? Belum selesai urusan itu, kini muncul masalah baru yang langsung menampar reputasi Jokowi. Komisi Pemilihan Umum menyerahkan fotokopi ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Dokumen itu justru memperkuat keraguan lama. Apakah ijazah Jokowi asli atau rekayasa belaka? Apalagi dokumen tersebut disebut mirip dengan temuan kontroversial yang sejak lama dipersoalkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, hingga Dr. Tifa. Dengan data baru ini, tekanan terhadap Jokowi semakin tak terbendung. Di tengah 2 badai besar ini, Jokowi seakan kehilangan pijakan. Wajar jika publik menduga ia datang menemui Presiden Prabowo untuk meminta perlindungan politik. Pertanyaannya, perlindungan dalam bentuk apa? Apakah untuk memastikan Gibran tetap aman dari ancaman pemakzulan? Apakah untuk menjaga loyalisnya di kabinet agar tidak tersingkir dalam reshuffle? Atau bahkan, apakah Jokowi meminta jaminan agar dirinya sendiri tidak disentuh proses hukum terkait dugaan ijazah palsu dan kasus korupsi? Spekulasi makin kuat karena di pemerintahan Prabowo, pengaruh Jokowi memang terlihat semakin mengecil. Loyalisnya, yang sering disebut sebagai geng Solo, mulai kehilangan posisi strategis. Kabinet bisa saja segera dirombak dan nama-nama dekat Jokowi berpotensi disingkirkan. Jika ini benar terjadi, maka Jokowi benar-benar kehilangan jaringan kekuatan yang selama ini melindunginya. Bagi publik, kondisi ini memperlihatkan perubahan besar. Jokowi yang dulu begitu kuat kini justru terlihat rapuh, seakan bergantung pada belas kasih Presiden Prabowo. Bukan tidak mungkin pertemuan di Kertanegara adalah langkah Jokowi untuk menyelamatkan diri, keluarganya, dan geng Solo dengan cara meminta perlindungan satu gesung dari orang yang kini memegang kekuasaan penuh. Tetapi di sisi lain, Presiden Prabowo tentu punya kalkulasi politik sendiri. Apakah ia akan memberikan perlindungan kepada Jokowi atau justru memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar mengakhiri pengaruh dinasti politik Jokowi? Inilah babak baru dalam drama politik Indonesia. Jokowi yang dulu menjadi orang paling berkuasa di negeri ini, kini diduga datang ke Prabowo dengan posisi lemah, meminta perlindungan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Prabowo akan mengulurkan tangan atau justru membiarkan Jokowi menghadapi badai sendirian? Bagaimana menurut kalian? Apakah benar Jokowi datang untuk meminta perlindungan atau justru ada skenario politik lain yang lebih besar? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa tajam berikutnya. Untuk Indonesia menjadi lebih baik.